It's time to football time. Bersama saya Ilman Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputra. Nah, kali ini kita akan membahas tentang match day ketiga Mas, atau pekan penentuan dari grup C ya Mas. Nggak kerasa Mas, sudah match day terakhir. Betul, karena dua pertandingan di awal sudah dilalui oleh sebanyak 24 tim Mas. Dan ini di grup C yang terdiri dari Ukraina, kemudian juga ada Austria, Makedonia Utara dan juga timnas Belanda Mas. Ini akan berebut 2 tiket ke babak 16 besar Mas. Nah, ini baru Belanda Mas yang dipastikan untuk lolos dan 1 tiket lagi dan atau peringkat 3 dari 4 terbaik akan juga akan bisa lolos ke babak 16 besar. Iya Mas, karena kan memang ada 2 ya Mas ya, ada 2 slot ya yang diperebutkan. Karena kan 1 slot sudah dipastikan untuk Belanda, 2 kali menang, nah 1 slot lagi untuk siapa nanti Mas di grup C ini Mas. Betul. Nah sebelum itu kita bahas dulu Mas ini bagaimana klasemen dan juga persaingan dari grup B sendiri Mas. Grup C Mas saya gitu. Nah ini Mas, ngomong-ngomong persaingan di grup C ini Mas ya, memang seperti prediksi sejak awal Mas, Belanda itu tetap di atas angin itu Mas. Dia udah menangkan 2 kali pertandingan dari 2 laga. Nah, di situ memang kedikdayaan Belanda terlihat sekali Mas ya. Kemarin di pertandingan pertama menang 3-2 atas Ukraina dan di pertandingan kedua menang 2-0 atas Austria ya. Dan ini pertandingan terakhir Mas melawan Makedonia Utara yang kemungkinan besar juga akan dimenangkan lah oleh timnas Belanda. Poin sempurna Mas ya targetnya ya. Nah, terus ini dari posisi klasemen Mas. Posisi klasemen tentunya sama seperti yang saya katakan tadi, yaitu dihuni oleh Die Oranje dengan poin 6. Sempurna ya Mas? Sempurna dari 2 laga. Terus yang kedua ada Ukraina Mas. Nah, Ukraina dengan 1 kali menang dan 1 kali kalah melawan Belanda kemarin kalah. Terus yang ketiga ada Austria sama dengan Ukraina, 1 kali menang dan 1 kali kalah. 3 poin ya Mas? Iya, dengan mengumpulkan 3 poin. Dan yang terakhir ada Makedonia Utara dengan 2 kali kalah. Berarti ini kalau dilihat peluangnya timnas Belanda kan sudah pasti lolos dan maka persaingan ketatnya akan direbutkan oleh Ukraina dan juga Austria Mas. Iya Mas. Nah ini yang memang dilalahnya atau mungkin kebetulannya dilalah ini malah. Nah itu Ukraina dan Austria itu saling berhadapan Mas. Nah itu Mas. Saling bunuh-membunuh ini ntar. Nah itu jadi laga pembuktian juga bagi Andriy Shevchenko di Ukraina, apakah bisa membawa Ukraina lolos ke babak 16 besar mendamping Belanda. Nah kalau bicara soal Makedonia Utara Mas, apakah ini juga masih ada peluang untuk bisa lolos? Waduh. Tidak ini Mas. Ini Goran Pandev dan kawan-kawan ini sebenarnya kemarin itu juga tampil impresif nih Mas, ya kan? Karena berani terbuka, berani menyerang. Namun sayang Dewi Fortuna belum berpihak pada Goran Pandev dan kawan-kawan di Makedonia Utara. Dan peluangnya saya rasa susah ya Mas. Iya, karena memang 2 kali kalah ini. Dan di poin teratasnya itu sudah mengumpulkan 3 poin, 3 poin. Andai pun ini Mas, Makedonia Utara ini mengalahkan Belanda, itu kan bisa mendapatkan 3 poin Mas. Dan itu kemungkinan juga belum cukup Mas untuk menggeser Ukraina maupun juga Austria. Karena mengingat juga defisit gol ya Mas ya. Betul, kemarin head-to-head juga kalah. Head-to-head juga kalah. Itu nanti juga mungkin kalau Makedonia Utara sekarang udah loss ya. Nothing tulus ya. Terus kalau Ukraina dan Austria Mas Irwan, kira-kira Mas Irwan tuh nanti lebih condong kemana nih Mas? Nah ini Mas, tapi kalau ini ada juga peluang untuk Austria maupun Ukraina bisa lolos keduanya Mas. Andai pun ini berakhir atau dengan hasil imbang Mas, maka kan keduanya mendapatkan poin 4 dan itu di posisi keempat yaitu Austria mungkin bisa lolos dari jalur peringkat 3 dari 4 terbaik. Oh, masih ada itu ya Mas, harapan lagi ya untuk 3 kalau bisa kerjasama Mas, jadi seimbang gitu. Kerjasama apa ini Mas ya? Itu nanti malah bahaya nanti diusut sama PSSI. Nggak ada hubungannya sama PSSI. Ya, ini jadi memang kedua tim ini masih ada harapannya Mas ya. Namun saya rasa tetap karena di sini gengsi dan harga diri, kedua tim akan saling mengalahkan, saling menyerang nanti. Nah kita langsung masuk ke pertandingannya saja Mas. Oh ya Mas. Yaitu pertandingan pertama atau ini juga akan digelar secara serentak lah, secara bersamaan. Yaitu ada bersamaan Mas. Betul, karena menghindari kecurangan dan pengaturan. Iya, karena penentuan ini Mas. Penentuan. Nah itu akan ada pertandingan timnas Belanda melawan timnas Makedonia Utara, itu akan digelar pada Senin 21 Juni 2021 Mas, yaitu pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga di waktu yang sama ada timnas Ukraina melawan timnas Austria Mas. Kita kupas pertandingan kedua tim Mas.
Nah, enaknya kita mulai dari yang pertandingan mana Mas? Yaitu Belanda melawan Makedonia Utara ataupun yang ini penentuan atau hidup mati antara Ukraina melawan Austria. Karena dilihat dari atensinya Mas, tentunya ya Mas ya, itu nanti daya tarik atau daya pikatnya itu sendiri lebih ke condong Ukraina Austria. Nah, jadi setuju, Mas. Ukraina Austria itu Mas. Oke Mas Elvan, sekarang Ukraina Mas, coba diulas sedikit aja Mas, siapa pemain kuncinya bisa jadi pembeda? Nah, ini sebenarnya nama timnas Ukraina ini memang diprediksi menjadi kuda hitam Mas, dan itu terbukti memang dari grup B ini sempat dari grup C ya, itu sempat meladeni lah perlawanan dari timnas Belanda, menyulitkan, dan itu sempat bahkan tipis lah kalahnya itu 3-2, dan banyak banget itu peluang-peluang menarik dari kedua tim. Sempat mengagetkan Mas, kemarin tuh hampir malah sudah menyamakan skor ya Mas. Betul. Sebelum Denzel Dumfries itu mencetak gol pembeda. Nah, untuk pemainnya sendiri sebenarnya juga ada nama-nama yang cukup terkenal juga. Siapa itu seperti Yarmolenko ini kan juga menjadi top skor Mas, dengan torehan 2 gol, bersama juga duet strikernya yaitu adalah Roman Yaremchuk Mas. Nah, itu pasangan duetnya dari Yarmolenko Mas. Ini juga sudah tajam sekali Mas, juga produktif karena kedua pemain ini sudah mencetak 4 gol ya, masing-masing adalah 2 gol. Iya Mas, itu bisa jadi pembeda ya Mas. Dua pemain cocok, dua pemain tersebut. Dan juga jangan lupa Mas, ada Alexander Zinchenko ya, pemain Manchester City ini memang membahayakan nih kemarin, umpan-umpannya dan juga dia pintar atau lihat dalam mengatur tempo pertandingan Mas. Itu jadi poin pembeda juga bisa nanti dilawan ketika melawan dari siapa Mas? Austria ya. Nah, kalau dari Austria nih Mas, apakah pemain-pemain siapa yang akan kembali diandalkan untuk bisa mengalahkan Ukraina? Nah, kalau dari Austria sendiri nih Mas, ya kalau berkaca dari 2 pertandingan kemarin, tetap mungkin nih Mas, nih untuk di lini belakang tetap Alaba sih Mas. Tapi kalau di lini depan untuk sebagai pembeda, itu nanti karena kemarin itu juga beberapa pertandingan itu nggak dari lini depan nih Mas, kebetulan yang mencetak gol. Jadi mungkin nanti ada lagi dari lini kedua atau second line yang bisa menjadi pembeda Mas, seperti Sabitzer dan juga ada Lehner. Nah, itu kemarin tuh 2 pemain itu membahayakan, dan Lehner pun udah mencetak 1 gol kemarin. Betul. Tapi ini juga menarik Mas, karena kan Austria ini akan kembali bisa menurunkan striker andalannya Mas, yang kemarin sempat absen kan. Karena rasis ya Mas ya, diduga rasis. Iya benar Mas, karena kan selebrasi yang dilakukan oleh Arnautovic itu mengandung kontroversi lah Mas. Kenapa Mas? Juga sedikit mengandung rasisme juga. Dan itu sempat disadarkan oleh rekannya itu David Alaba, tapi tetap itu menjadi sorotan tersendiri dari bagi UEFA dan menindak tegas dengan memberikan hukuman 1 pertandingan pada pertandingan sebelumnya Mas, melawan Makedonia Utara. Sempat absen 1 pertandingan nih Mas ya. Dan ini kemungkinan nanti bisa diturunkan ya Mas ya. Karena juga Mas, kemarin juga di laga awal itu jadi pembeda, dia mencetak 1 gol kan. Nah, ini berarti kalau dilihat dari kesiapan Ukraina dan Austria, kira-kira Mas Elvan lebih condong kemana ini? Kalau dari mungkin ini Ukraina tetap jadi lebih diunggulkan sedikit lah Mas, meskipun tanpa juga mengesampingkan Austria yang juga memiliki kedalaman yang cukup baik lah di Euro 2020 kali ini Mas. Tapi kalau saya nih Mas ya, kalau dilihat dari pertandingan kontra Belanda, bisa jadi jaminan memang Ukraina ya. Nah, karena menyulitkan sekali, padahal Deoranyo main di depan pendukungnya sendiri di Amsterdam Arena. Nah, itu tadi ulasan sedikit tentang Ukraina dan Austria. Kita beranjak Mas Elvan. Satu pertandingan lainnya Mas. Jadi pertandingan antara Belanda versus Makedonia Utara. Nah, ini kayak pertandingan sekedar formalitas ya Mas, sekedar menyelesaikan buat Belanda. Dan bagi Makedonia Utara mungkin juga bisa dimanfaatkan bagi pelatih untuk menurunkan lah pemain-pemain yang sebelumnya belum dimainkan, karena menjadi kesempatan sendiri, meskipun peluang lolosnya sedikit kecil, tapi juga bisa menjadi ajang tersendiri. Nah, ini di sini tetap menjadi gengsi sendiri sih Mas buat Belanda ini Mas. Nah, karena memang Belanda juga bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Amsterdam Arena. Jadi mungkin nanti Frank de Boer tidak akan beri ampun nih Mas untuk Makedonia Utara ini. Akan memberikan kekalahan ketiga nih kalau prediksi saya. Nah, kalau dari kedalaman pemain Mas, ini perbandingannya juga bisa dikatakan cukup bagaikan bumi dan langit ya. Di kayak lagu Mas.
Terus di Belanda itu banyak banget pemain-pemain berkualitas, sedangkan di Makedonia Utara mungkin ada nama Goran Pandev yang sedikit terdengar lah gitu. Gimana Mas? Nah ini dari pemain kunci sih sebenarnya udah kita bisa prediksi ya Mas, karena Belanda itu emang semua pemain kunci. Kenapa kok bisa dibilang semua pemain kunci? Karena semuanya punya pengalaman baik di klub maupun di negara. Ya. Terus kalau di Makedonia Utara hanya satu pemain yang ditonjolkan, Goran Pandev. Jadi memang kalau pribadi saya sih Belanda tetap megang, dan nanti mungkin sebagai pembedanya, pemain yang jadi pembeda kalau prediksi saya Memphis Depay. Nah, Memphis Depay ataupun sang striker Weghorst, karena kemarin juga tampil bagus dengan peran. Kalau Mas Irwan? Itu juga mungkin ada kemungkinan bagi Frank de Boer untuk bisa merotasi Mas. Karena kan ini kan jadwalnya sangat pendek ya Mas, untuk bisa sampai ke babak 16 besar. Nah mungkin juga nama-nama yang kemarin menjadi tumpuan utama ini bisa sedikit diistirahatkan lah, karena kan juga mengingat ini pertandingan bukan sebagai penentuan ya Mas. Nah itu mungkin jadi pertimbangan sendiri bagi Frank de Boer. Nah, terus di posisi striker juga ada striker veteran Mas. Kalau ngomong-ngomong tadi rotasi kan, kalau kemungkinan Frank de Boer melakukan rotasi masih ada Luke de Jong. Betul. Iya kan, striker dari Sevilla. Nanti bisa dicobakan ya Mas. Nah, tapi kalau di Makedonia Utara Mas, ini kira-kira bakalan rotasi pemain atau mungkin menurunkan pemain yang sama, dan siapa pembedanya Mas Elwan? Nah kalau dari sisi Makedonia Utara ini juga tadi selain Goran Pandev juga ada Mas satu nama yang juga kemarin tampil bersinar Mas bersama Makedonia Utara, yaitu adalah wingernya dari Makedonia Utara adalah Alioski Mas. Nah kemarin juga berhasil mencetak namanya di papan skor saat pertandingan melawan Ukraina. Nah ini yang tadi disinggung Mas Irwan sempat itu ya Mas, bersitegang dengan Arnautovic tadi, sampai Arnautovic harus di-ban oleh UEFA ya. Ini dengan Alioski. Jadi pembedanya Alioski nih Mas? Betul, Alioski sama Pandev. Kalau di Belanda ada mungkin Depay kalau kembali diturunkan, ataupun kalau tidak ada ya tadi adalah sama strikernya Mas? Luke de Jong. Nah, itu karena striker veteran juga di Belanda. Nah itu tadi udah kita prediksikan Mas dari pemain kunci, pembeda, dan juga tadi momen-momen ataupun klasemen yang udah terjadi nih Mas sementara ini di grup C. Nah sekarang nggak ada kalau kita nggak prediksi skor Mas. Prediksi skor sama prediksi yang tim yang akan lolos Mas. Ya boleh. Siap. Oke. Yo Mas Irwan dulu. Oke. Pertandingan mana nih Mas? Kita mulai dari pertandingan yang banyak Ukraina ya. Nah, banyak ditunggu nanti. Kalau mungkin ini dari statistik kemarin dari 2 laga awal dan juga saat ini perolehan poin dari kedua tim, maka mungkin juga ini kedua tim akan bermain seri Mas, karena saling sama-sama mendapatkan keamanan, cari aman lah Mas. Itu mendapatkan hasil imbang dan keduanya juga akan mendapatkan 4 poin. Tetap di bawah Belanda. Kalau dari Mas Hadi Mas? Kalau pertandingan Ukraina dan Austria, mungkin kalau saya lebih condong Ukraina yang menang Mas, karena dilihat dari produktivitas gol juga. Kemarin juga pertandingan terakhir dia berhasil mencetak gol lagi. Terus juga lawan Belanda memberikan persaingan ketat, saingan sengit lah. Mungkin kalau menurut saya Ukraina nanti bakalan menang tipis antara skor 2-1 ataupun 1-0. Oke Mas, kalau satu pertandingan lainnya Mas ini dari Belanda dan juga Makedonia Utara ini. Ya. Kalau ini tetap mungkin prediksi kita sama Mas, itu akan dimenangkan oleh The Orange dan Belanda. Skornya Mas, jadi dulu coba Mas. Kalau skornya mungkin ini timnas Belanda juga akan tampil pas ya Mas, sama juga dari Makedonia Utara, jadi akan jadi permainan yang sangat terbuka Mas. Itu mungkin untuk prediksi skornya adalah untuk kemenangan timnas Belanda 3-0. Nah, saya nggak usah jelasin, sama 3-0 karena produktivitas Belanda luar biasa. Oke. Nah berarti kalau dilihat dari prediksi tadi kita Mas, maka timnas Belanda ini akan lolos bersama juga ada Ukraina yang prediksi Mas tadi. Dan mungkin nanti peringkat 3 terbaik bisa akan didapat oleh Austria ya? Austria, prediksinya seperti itu Mas. Jadi Belanda pemuncak klasemen, kedua ada Ukraina, ketiga ada Austria, dan yang terakhir Makedonia Utara. Oke Mas. Nah mungkin itu dulu Mas pembahasan kita Football Time kali ini tentang prediksi dan juga peluang dan juga preview pertandingan match day terakhir Mas dari grup C, yaitu antara timnas Belanda melawan Makedonia Utara dan juga timnas Ukraina melawan timnas Austria. Oke, kita tutup Mas edisi Football Time pada kali ini. Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.